dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran, itu yang selalu kalian jauhi darinya. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah rasa sakit saat kematian, dan setiap manusia akan merasakannya tanpa terkecuali. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ceritakan ya, ini bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Inna min ni'amillahi alayya, sesungguhnya termasuk nikmat Allah atasku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya bi baiti wa fi yaumi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku saat menggilirku, wa baina sihri wa nahri, dan wafat di antara pangkuanku dan juga leherku. Artinya beliau tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih, dan Allah mengumpulkan antara liurku dengan liur Rasulullah saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bagaimana itu bisa terjadi? Beliau bercerita, dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Pada waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakar, adiknya Aisyah radhiyallahu anha, masuk menemui aku dan Rasulullah. Di tangan Abdurrahman ada siwak. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah orang yang dipangkui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Fara'aituhu yanzuru ilaih, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa araftu annahu yuhibbus siwak, dan aku mengenal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka siwak, menginginkan siwak yang di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Faqultu akhudhu laka, fa asyara bi ra'si. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, maukah engkau aku ambilkan siwak tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangguk. Sudah lemah sekali, beliau mengangguk menandakan bahwa mau. Fatanawaltuhu fastadda alaihi, lalu aku pun mengambil siwak tersebut. Kemudian tambah keras sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu ulayyinuhu lak, fa asyara bi ra'si. Lalu aku bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bolehkah aku untuk melembutkan siwak ini untuk engkau bisa memakainya? Maka Rasulullah SAW menganggukkan dengan kepalanya, menyatakan bahwasanya beliau mau. Falayyantuhu wa baina yadayhi riqwatun aw ulbatun yashukku Umar fiha ma. Ini mulai. Maka aku pun melembutkan siwak tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terdapat sebuah bejana, di dalamnya ada air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan? Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihi ma wajhah. Maka beliau memasukkan air, memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air. Kemudian beliau usap wajah beliau, masukkan ke tangan beliau ke dalam air, lalu beliau mengusap wajah beliau terus seperti itu. Kemudian beliau berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sekarat. Inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi berdasarkan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan sakaratul maut. Dan ini yang dirasakan oleh Aisyah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan yang menarik dari Aisyah. Beliau mengatakan, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'ait min shiddati Rasulillah min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan keringanan kematian seorang pun semenjak kesulitan kematian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mendapatkan mati dengan sekarat, maka aku tidak akan iri kepada yang merasa atau dilihat kematiannya indah, nyaman. Aku tidak pernah iri.
Pasti lebih sakit dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini sakaratul maut, Pak. Seorang muslim ketika mengingat kematian berarti dia mengingat tentang sakaratul maut. Sekarang bagaimana sih sakaratul maut? Diceritakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lihat, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Qala Umar li Ka'bin, akhbirni anil maut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab al-Ahbar, beritahukan kepadaku tentang kematian. Kemudian Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, perhatikan, ini sakaratul maut. Huwa mithlu syajaratin kathirati syauq fi jawfi bani Adam. Sakaratul maut itu seperti pohon berduri yang sangat banyak durinya, dimasukkan ke dalam tenggorokan seorang anak manusia. Falaisa minhu irqun wala mafsilin illa wa rijlin syadididz dzira'ain fahuwa yu'alijuha yanzi'uha. Maka tidak ada urat, tidak ada otot kecuali akan terputus dengan pohon yang banyak durinya tadi. Itulah sakaratul maut. Setiap kali ditarik putus seluruh ototnya, pecah seluruh ototnya, putus seluruh uratnya. Maka mendengar itu Umar bin Khattab pun menangis. Hadis riwayat disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Begitu juga disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Amr bin As radhiyallahu an, seorang sahabat terkenal Amr bin As. Beliau ditanya oleh anaknya Abdullah, ya abati, sif kaifal maut. Waktu itu Amr bin As radhiyallahu anhu dalam keadaan sekarat, sakit keras. Abdullah bin Amr bin As sang anak bertanya, wahai bapakku, ceritakan kepada kami bagaimana rasa mati. Maka beliau menjawab, wallah laka'anna jambi fi takht, demi Allah seakan-akan badanku disempitkan. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Para ikhwah ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, silakan tarik nafas Anda dalam-dalam sekarang sebelum ini mengenai kita semua. Tarik nafas Anda dalam-dalam sambil bersyukur kepada Allah sebelum sakaratul maut datang. Beliau mengatakan, seakan-akan badanku disempitkan dan seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Itu sakaratul maut. Seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan pohon-pohon yang banyak durinya dipukulkan dari ujung kakiku sampai kepalaku. Itu sakaratul maut. Begini seorang muslim ketika mengingat kematian, mengingat tentang sakaratul maut yang sangat berat. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ucapan la ilaha illallah adalah untuk menahan rasa sakit. Sesungguhnya kematian memiliki sekarat. Ini para ikhwah, makanya wajar kalau tadi kita katakan bahwa siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan segera bertobat. Dia akan puas dengan pemberian Allah seberapapun. Karena ini dia saat mati nggak ada apa-apanya. Kalau sudah berbicara seperti ini, manfaat pembicaraan rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kilauan, nggak manfaat. Sekarang kalau kita membaca hadis Rasul, bagaimana pencabutan nyawa? Maka sekali lagi saya katakan, orang kalau sudah sering mengingat kematian, kehidupan dunia jadi ringan. Segera
bertobat, semangat ibadah. Lihat proses pencabutan nyawa. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah. Sesungguhnya hamba yang beriman jika dalam keadaan ingin berputus dengan dunia dan masuk ke kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Ingat, ini orang beriman. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Akan turun para malaikat dari langit, bidul wujuh. Wajah mereka sangat bercahaya. Dan ini persis seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turun para malaikat. Ulama tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan, turun para malaikat di sini saat sakaratul maut. Sama persis. Bidul wujuh, wajahnya bercahaya, ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka matahari. Ma'ahum akfanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kapan dari kain kapan surga. Min hanutil jannah, kain-kain indah dari surga. Hatta yajlisu minhu madda basari, sampai mereka tersebut duduk pada calon mayat tersebut seluas mata memandang. Ini anggap calon mayat, ini malaikat duduk seluas mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaih, datanglah malaikat maut kepadanya. Hatta yajlisa 'inda ra'sih, sampai malaikat maut tersebut duduk di kepala si mayat tersebut. Fayaqul ayyatuhan nafsu thayyibah, maka malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang baik. Para ikhwah, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti ini. Wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau. Wahai ruh yang baik, keluarlah engkau untuk menggapai ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Berpisahlah ruh, dimulai dari kepala. Makanya tidak heran kalau seandainya ada seorang yang beriman kemudian matanya terbelalak ke atas, karena memang ruh keluar dari kepala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mata. Itu bukan menunjukkan kepada su'ul khatimah. Tugas keluarganya tinggal menutupkan matanya, karena begitulah ruh keluar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika disuruh keluar ruhnya orang beriman ini, fatakhruju tasil kama tasilul qatratu min fi siqa, maka keluarlah ruh tersebut. Keluar, dia mengalir seperti mengalirnya air dari mulut teko, lancar sekali. Itu pun masih ada sakaratul maut. Selancar itu masih ada sakaratul maut. Ini orang beriman, pencabutan nyawa orang beriman. Lalu pencabutan nyawa orang kafir dan orang fajir bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lanjutannya, wa innal 'abdal kafir wa fi riwayah al fajir, dan sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain yang banyak dosa, idza kana fi inqita'in minal akhirah, kalau seandainya dia di dalam berpisah dengan kehidupan dunia
dan ingin masuk ke dalam kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, ghiladun shidadul wujuh, sudul wujuh. Turunlah malaikat-malaikat yang kasar, yang sangar, wajahnya hitam, ma'ahumul masuh minan nar. Dia membawa kain kapan dari api, kain kapan dari api. Fayajlisuna minhum madda basari. Malaikat tersebut duduk di hadapan calon mayat ini seluas mata memandang. Summa yaji'u malakul maut alaih inda ra'sih. Lalu datang malaikat maut di sisi kepalanya dan berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila saqatin minallah wa ghadab. Keluar engkau, rasakan murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi para ikhwah? Fatafarraqa fi jasadih, ruh tersebut berpisah dengan jasadnya. Fayanzi'uha, para malaikat maut tersebut menariknya, kama yuntaza'u as-sufudul kathirul syu'ub min as-sufil mablul fataqatta'a ma'aha al-'uruq wal 'asab. Sebagaimana seseorang menarik bulu domba yang basah. Bulu domba yang basah sangat licin, ditarik dengan kuat. Akibat saking kuatnya, seluruh urat dan otot terputus dan pecah. Kalau sudah seperti ini para ikhwah, makanya pantas Al-Hasan Al-Basri ketika keluar dari rumah keluarganya, kemudian menjenguk orang yang dalam keadaan sekarat, kemudian beliau melihat bagaimana sekarat, beliau masuk ke dalam kamar dengan wajah yang berbeda ketika keluar dari rumah. Kemudian istrinya mengatakan, ya Aba Abdillah, halla ta'amakum, wahai suamiku, ini makanan, ayo kita makan sama-sama. Maka kata Al-Hasan Al-Basri setelah melihat pemandangan kematian, beliau mengatakan, alaikum bita'amikum, makan kalian sana. Fa inni qad ra'aitu manzaran, aku benar-benar hari ini telah melihat sebuah pemandangan. Asta'iddu lidzalik minal aku masih saja persiapan untuk menghadapi pemandangan tersebut dari sekarang. Mudah-mudahan kita semakin sadar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kematian bukan perkara yang gampang.